Pada saat ini, di kedalaman lautan kosmik yang tak berujung ini, entitas menakutkan yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka mata mereka. Ledakan. Cahaya ilahi melonjak dan menembus kehampaan alam semesta. Pada saat ini, lokasi kerajaan dewa kuno. Di langit berbintang yang ditinggalkan di ujung kerajaan Tuhan, banyak sekali bintang yang terkubur dalam kekacauan, dan ada bintang-bintang bobrok di mana-mana. Ini adalah tanah terlarang kerajaan kuno Tianhuang, tempat tulang belulang orang-orang kuat dari dinasti masa lalu dikuburkan. Sebuah negara kuno, salah satu kekuatan tertua di laut kosmik, asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke beberapa tahun yang tidak diketahui. Dikabarkan bahwa negara kuno seperti itu sudah ada di laut kosmik pada saat pencatatan paling awal. Sejarahnya membentang di seluruh laut semesta, dan ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di laut semesta. Sebuah keputusan dari kerajaan kuno dapat menyebabkan seluruh laut semesta berguncang, dan banyak sekali kekuatan yang ketakutan karenanya. Tetapi pada saat ini, di tempat pemakaman leluhur di negara kuno ini, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar, dan salah satu bintang yang paling pecah tiba-tiba retak, dan seorang lelaki tua kurus dengan pakaian compang camping dan tubuh patah merangkak keluar dari sana. Orang tua itu gemetar, seolah-olah dia akan mati. Dia mengangkat kepalanya, dan mata keruh lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Pelangi ilahi yang tak berujung, seperti pedang tajam, tiba-tiba menembus langit berbintang yang luas, menyebabkan seluruh negara kuno gemetar. Di mata lelaki tua itu, tahun-tahun berlalu dan bintang-bintang dihancurkan, yang sangat menakutkan. Dimensi Gao baru telah lahir. Seharusnya tidak demikian. Di era ini, dimensi Gao baru tidak boleh lahir. Apa yang terjadi? Orang tua itu gemetar dan kehabisan napas adalah seseorang dari negara kuno, keluarga kerajaan langsung akan terkejut ketika datang ke sini, karena penampilan lelaki tua itu sama persis dengan nenek moyang generasi ketiga mereka dari negara kuno. Di negara kuno Tianhuang, nenek moyang generasi pertama mendirikan negara, nenek moyang generasi kedua mempertahankan bisnis, dan nenek moyang generasi ketiga menciptakan kejayaan. Dikabarkan bahwa dia telah meninggal dalam sungai waktu yang panjang. Tanpa diduga, dia masih hidup. Tidur di kuburan leluhur negara kuno. Apa yang sebenarnya terjadi? Sosok lelaki tua itu kabur, dan dia melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi. Di matanya, takdir dan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh lautan alam semesta mengalir di matanya. Tiba-tiba, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, tubuhnya bergetar dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ini, garis nasib laut kosmik telah berubah. Tidak mungkin. Tubuh kurusnya seolah meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia, kelahiran sosok berdimensi tinggi, meskipun aneh dan istimewa, namun siapa sebenarnya yang dapat mempengaruhi nasib lautan alam semesta? Orang berdimensi tinggi mana yang sebenarnya dapat mempengaruhi garis takdir lautan alam semesta? Dia tampak ngeri, dan terus menghitung. Sebagai manusia berdimensi tinggi, kekuatan terus melarikan diri, dan dia mengintip ke dalam takdir yang luas. Seluruh orang tampak tua, tetapi dia kuat dan bertenaga. Garis nasib laut kosmik sangat kuat, seperti sungai panjang yang berkelok-kelok, tidak peduli bagaimana waktu berubah, laut berubah, yang kuat bangkit dan mati, sangat sulit untuk diubah. Apa yang disebut perjalanan sungai Yangtze ke arah timur penuh dengan sosok romantis selama berabad-abad. Ibarat negara sekuler, betapapun banyaknya pahlawan yang muncul di dunia, mereka tidak bisa mengubah derasnya sungai. Pada akhirnya, itu hanyalah secangkir loes.
Namun kini, kelahiran makhluk dimensi tinggi yang tidak diketahui ini sebenarnya secara samar-samar telah mempengaruhi nasib lautan alam semesta, yang membuat lelaki tua itu tidak terkejut. Lupakan saja. Itu adalah sosok tertentu yang pernah mengobarkan situasi di laut semesta. Dia adalah teman lama. Dia menerobos dimensi yang lebih tinggi dan mencapai yang tertinggi. Apakah itu dia? Akankah itu mempengaruhi masa depan dunia? Lautan semesta. Akankah leluhurku melakukannya lagi? Lihat. Orang tua itu sudah setengah jalan dalam perhitungan ketika seteguk darah tiba-tiba muncrat. Nasib yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung runtuh dan menghilang, dan peruntungannya rusak parah. Bahkan orang kuat seperti dia tidak akan mampu menahan serangan balik jika dia memaksakan dirinya untuk menghitung nasib lautan alam semesta. Seseorang datang. Sesaat kemudian, suara dewa kuno keluar dari mulut lelaki tua itu, dan itu ditransmisikan secara instan. Di luar tempat pemakaman leluhur, Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno saat ini telah merasakan perubahan di tempat pemakaman leluhur. Dia segera terbang masuk. Ketika dia melihat lelaki tua itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia buru-buru memberi hormat, dan berlutut. Cucu generasi ke-3625 dari Kerajaan Kuno Tianhuang telah bertemu dengan leluhur kuno. Kaisar Kerajaan Kuno Tianhuang saat ini juga merupakan kaisar dewa yang kuat. Dia terkenal di lautan semesta dan tak tertandingi dalam dominasinya negara memulai jalan yang mulia. Kini, ketika ia melihat leluhur generasi ketiga terkuat memanggilnya di antara leluhur yang tertidur di tempat leluhurnya dikuburkan, ia tiba-tiba tampak penuh hormat dan berbaring. Selidiki, gerakan semua kekuatan negara kuno, selidiki lautan alam semesta, dan cari tahu orang purba mana yang telah memasuki dimensi yang lebih tinggi. Perintah lelaki tua itu dengan serius. Apa? Orang kuat telah melangkah ke dimensi tinggi. Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno terkejut dan iri. Dimensi tinggi juga merupakan tujuan yang dia kejar sepanjang hidupnya, tetapi sampai sekarang, dia tidak pernah melangkah ke dalam dimensi peluang. Selama zaman yang tak terhitung jumlahnya di negara kuno, kaisar ilahi yang kuat selalu lahir, dan tidak pernah ada jeda, meneruskan kekuatan besar negara kuno. Namun, untuk 3 generasi leluhur yang telah ada di dimensi tinggi, ada hanya sedikit, dan tidak ada lagi yang lahir. Ingat, jangan mengganggu pihak lain atau bertindak diam-diam. Mulai sekarang, negara kuno akan bersikap rendah hati dan memasuki masa istirahat. Kaisar Kerajaan Kuno memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Kelahiran Gao Wei ini sebenarnya mengharuskan dia untuk tidak menonjolkan diri di kerajaan kuno. Memasuki masa istirahat. Kenapa ini? Negara kunonya telah membentang di alam semesta dan lautan selama ratusan juta tahun. Meskipun manusia baru berdimensi tinggi sangat kuat. Meskipun Wei kuat, hal itu tidak akan mempengaruhi tindakannya di negara kuno, bukan? Lakukan apa yang saya katakan. Orang tua itu tampak serius dan bergumam, ini adalah orang berdimensi tinggi yang telah mempengaruhi nasib alam semesta. Dia memiliki takdir zaman. Dia berbeda dari orang berdimensi tinggi biasa. Dia tidak boleh diremehkan. Pengaruh pada alam semesta dimensi tinggi dari garis takdir laut memiliki keberuntungan zaman. Kaisar Kerajaan Kuno Tianhuang menelan ludahnya dan menarik napas. Orang yang bisa dipuji oleh nenek moyang generasi ketiga setidaknya sama baiknya dengan generasi pertama pendiri Kerajaan Kuno Tianhuang. Mereka semua adalah eksistensi menakutkan yang mengelilingi takdir suatu zaman. Dia tidak berani gegabah dan segera berbalik dan pergi. Kita harus menemukan yang ini. Orang tua itu mengangkat kepalanya, khawatir dan menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu merupakan berkah atau kutukan bagi keberadaan yang dapat mengubah garis takdir.
Sayangnya, orang-orang tua itu harus menemukan yang ini, sudah merasakannya juga. Lelaki tua itu perlahan berkata keheningan menyelimuti di hamparan bintang luas lainnya. Ketika Qin Chen benar-benar memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna. Sepasang mata emas seperti lubang hitam tiba-tiba terbuka. Ledakan. Kekosongan dalam jarak miliaran mil terbakar, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Seseorang berdimensi tinggi telah lahir. Kelahirannya sebenarnya mempengaruhi nasib laut kosmik. Dia adalah orang yang pernah menimbulkan badai laut kosmik di era tertentu. Terlihat di mata emasnya. Periksa, temukan pihak lain, selidiki semua keberadaan yang telah menggerakkan angin laut dan awan di alam semesta. Sisi lain, di dunia yang gelap, aura gelap tak berujung melonjak, dan sepasang mata hitam terbuka. Periksa, suara iblis yang menakutkan menembus dunia. Sebuah bukit kecil di dunia kecil. Seorang lelaki tua yang memegang kuda kurus dan memotong kayu bakar tiba-tiba berhenti memotong kayu dan menatap cakrawala di atas kubah, seperti patung. Matahari terbenam di kejauhan seperti darah, memantulkan langit merah. Di laut kosmik, semua makhluk purba merasa khawatir. Ada arus bawah dan gelombang kasar. Kaki langit. Suhai. Aura dimensi tinggi kaisar kuno menyatu, dan dia jatuh ke laut hampa dalam sekejap. Lautan kehampaan yang gelap melonjak, dan ombaknya menerjang, membuatnya tampak seperti dewa. Hah! Jejak kekuatan dimensi tinggi menghilang, dan kaisar kuno tiba-tiba mengangkat kepalanya. Samar-samar, dia melihat fluktuasi nasib laut kosmik jauh di dimensi tinggi melalui nasib laut kosmik untuk memata-matai dirinya sendiri. Orang-orang tua itu, apakah menurutmu kaisar ini sedang memata-mataiku? Pupil kaisar kuno menyusut, menunjukkan ekspresi dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, bayangan hitam muncul, dan itu adalah seekor kucing hitam besar yang tiba-tiba muncul di sebelah kaisar kuno. Dia terkekeh dan berkata, "Kalian, meskipun kamu telah menerobos ke dimensi yang lebih tinggi, kamu telah diperhatikan oleh mereka barang antik tua, dan kamu masih bisa tertawa. Apa yang kamu takutkan?" Kaisar kuno mencibir, dunia awal ini adalah tata letaknya. Bahkan jika orang-orang tua itu memperhatikanku, mereka akan diblokir karena itu, keberadaan dunia awal ini, kan? Kaisar kuno tiba-tiba terkejut. Matanya menembus dimensi yang lebih tinggi dan dia samar-samar melihat bahwa ketika beberapa kekuatan tersembunyi di kedalaman laut kosmik mencoba memata-matai dirinya sendiri melalui takdir dunia laut kosmik, setelah memata-matai aura dimensi tinggi, semuanya gagal. Hubungan antara tubuhnya dan alam semesta asli, dan hubungan dengan Qin Chen, tampaknya terhalang oleh energi khusus, dan tidak dirasakan oleh hal-hal lama itu. Brengsek. Gudi tiba-tiba tertegun, samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Dengan ikatan mereka sendiri dengan alam semesta yang asli, bagaimana mungkin orang-orang tua itu hanya memata-matai petunjuk mereka sendiri tetapi tidak dapat merasakan alam semesta yang asli? Apakah aku digunakan sebagai senjata? Gudi memandang kucing hitam besar itu dan berkata dengan sedikit datar. Kamu baru mengerti. Kucing hitam besar itu melirik ke arah kaisar kuno dengan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, eksistensi macam apa orang itu. Perubahan seperti itu di alam semesta awal, kelahiran tubuh Tao yang sempurna, dan peristiwa besar lainnya semuanya disebabkan oleh laut kosmik. Perubahan paling mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pasti akan mempengaruhi nasib lautan alam semesta, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya menutupi jejaknya. Mereka merasakannya dan membawa masalah serta bahaya pada anak Qin Chen, sehingga seseorang harus mencari kambing hitam untuk
Menyalahkan anak Qin terlebih dahulu dan memberinya waktu untuk tumbuh naik. Nah, kamu adalah kambing hitamnya. Kucing hitam besar itu menjilat lidahnya, eksistensi dimensi tinggi yang baru dipromosikan, Mahuhu dapat menyalahkan anak itu. Semakin banyak kucing hitam besar itu berkata, semakin hijau wajah kaisar kuno menjadi. Saya yakin semua terobosannya adalah bagian dari perhitungan orang itu. Rumput, ceroboh sekali.